Halo, ketemu lagi dengan saya Ilmaindra Tripatiwi di video yang keempat. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah pengetahuan bahan, alat, dan metode memasak. Kali ini saya akan membahas mengenai lalap dalam budaya makanan Sunda. Nah, ini adalah video yang terakhir ya untuk pertemuan kali ini, jadi tolong diperhatikan saja, dan video-video sebelumnya kalau bisa diakses juga, jangan taunya lupa ngeakses video-video sebelumnya tentang pengetahuan bahan baku sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dan terakhir, saya masuk ke materi bahasan mengenai lalap dalam masakan Sunda. Ini sebenarnya saya ingin budaya makan raw food gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh lagi tren gitu bahwa orang tuh pengen makan makanan raw food, dan ternyata kenapa sih leluhur kita ini sebenarnya sudah tahu bahwa ada beberapa makanan yang memang sebaiknya kita makan secara raw karena supaya kandungan nutrisinya itu masih lengkap gitu. Jadi dan ternyata di budaya Sunda itu dikenal makanan memang memakan sesuatu dari raw food gitu ya. Dan kenapa sih raw food ini baik gitu? Karena sekarang tuh banyak diet raw food. Jadi yang disebut real food atau raw food gitu itu banyak supaya suhu memasak itu dibatasi lah gitu. Jadi tidak terlalu tinggi suhunya. Dan ternyata raw food itu terbukti katanya baik untuk menurunkan risiko penyakit jantung gitu ya, karena dia banyak memakai konsumsi buah dan sayur-sayuran gitu. Juga bisa membantu mengurangi tekanan darah tinggi, kesehatan jantung itu. Tapi ini masih dalam proses riset lebih lanjut ya, kalau misalnya memang diet ini digunakan dalam long term gitu, menjadi bagian daripada lifestyle. Lalu dia juga nurunin kolesterol jahat gitu karena lemak jenuhnya juga otomatis berkurang karena tidak dimasak gitu. Lalu bisa mengurusin badan, indeks massa tubuh itu katanya bisa kurang gitu kan kalau kita makan banyak makanan raw food. Dan kulit katanya juga lebih baik gitu, makanya kenapa orang Sunda katanya cantik-cantik gitu karena mereka banyak makan lalap gitu. Juga menyehatkan kesehatan pencernaan gitu karena dia seratnya itu masih bagus gitu. Jadi pada saat pencernaan ini diolah itu baik sekali. Juga katanya bisa meningkatkan metabolisme tubuh ya, tentunya karena nutrisinya masih banyak. Tapi tentu jangan lupa ya, raw food itu harus dicuci juga gitu sebenarnya. Nah ini kalau orang Sunda ini kenapa sih makan harus pakai lalap ya? Jadi kenapa kayaknya tuh nikmat banget kalau misalnya kita makan masakan Sunda pakai lalap dan sambal, karena kita rasakan ada rasa segar, kriuk. Jadi dalam masakan tuh kompleks gitu, tekstur yang masuk ke dalam mulut itu kompleks gitu, jadi sangat-sangat menarik. Dan ternyata ini berdasarkan penelitian ya, orang Sunda itu sebenarnya mengenal 76 jenis tanaman untuk lalap. Bayangkan kekayaan biodiversity daripada warisan budaya ini menarik sekali loh buat saya. Untuk kenapa saya ingin cerita tentang ini gitu, karena 76 jenis tanaman, kebayang kalau ini benar-benar lifestyle yang memang dikembangkan ya. Jadi kita bisa produk-produk sayuran-sayuran yang baik itu dilestarikan, sayuran bagus buat anak cucu kita gitu. 76 jenis. Kita sekarang mungkin seringkali kalau kita ke supermarket nggak ada lebih dari 30 jenis sayuran mungkin ya yang kita temukan gitu. Tapi kalau kita bisa punya dan memperkenalkan 76 jenis tanaman ini sangat-sangat menarik. Biasanya di dalam lalapan itu ada beberapa ya, biasanya ada sambal, lalu jenis-jenis sayuran, kebanyakan sayuran hijau memang ya, seperti selada, lalu kacang panjang, ada timun, kemangi gitu biasanya di dalam lalap itu. Biasanya tomat juga bagian daripada lalap, terus terong-terongan atau lenca gitu ya, juga labu siam begitu. Kol juga dia masuk ke dalam lalapan gitu. Jadi dalam satu dish gitu dia punya beberapa macam lalap gitu ya. Jadi menarik sekali. Dan kenapa sih orang Sunda ini senang sama lalap? Karena di dalam budaya Sunda itu sebenarnya manusia itu hubungan dengan alam itu sangat-sangat harus baik gitu. Jadi hubungan manusia itu tidak hanya dengan manusia lain, karena dengan kita berhubungan dengan alam sekitar, hewan, dan termasuk tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu ya, itu juga sebenarnya itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kalau di dalam budaya Sunda itu mengenal seperti itu, jadi dekat sekali dengan alam gitu, menyatu dengan alam. Jadi sampai menghargai makanan pun sesegar mungkin gitu. Makanya raw food itu menjadi bagian daripada makanan yang utama. Nah,
berkembangnya masyarakat urban, tentunya dia jauh dengan kehidupan rural ya. Jadi berkebun seperti itu kan jarang gitu. Jadi ini yang sebenarnya mungkin budayanya bergeser gitu. Jadi tidak banyak orang-orang yang tahu gitu tentang budaya makan lalap ini gitu. Nah, sejarahnya orang Sunda ini sebenarnya muncul ya. Bahkan sejak abad ke-10 Masehi itu muncul bahwa jadi ada sajian-sajian yang disebut sayur-sayuran segar yang namanya prasasti taji gitu ya. Di tahun 901 Masehi, kebayang. Itu sangat, menurut saya ini sangat menarik sekali dan ternyata muncul dalam sejarah gitu ya di daerah Jawa Timur. Dalam prasasti tersebut ada nama sajian bernama kukuluban Sunda. Jadi kuluban Sunda yang artinya lalap gitu ya dalam dalam tera prasasti tersebut. Dan masa penjajahan itu juga ditemukan ada literatur lain yang menyebutkan tentang jenis-jenis lalap ya, berjudul nama bukunya adalah Indische Groenten atau sayur-sayuran Hindia, dan itu juga diterbitkan oleh Archipel Drukgyal di Bogor gitu. Dan tercatat itu 1931 buku itu ada. Nah, waktu itu lalu diterjemahkan dalam bahasa Sunda berjudul Lalap Laban yang di tahun 1944 oleh Isis Prawira Negara gitu. Di halaman pengantar, lalap tidak hanya berwujud daun seperti singkong, tapi juga ada beberapa jenis lalap yang lainnya begitu. Dan jenis sayuran untuk lalap itu ada juga yang umbi-umbian, jadi kayak kunyit, kencur itu juga bagian daripada lalap ya. Ataupun dia bisa dari bunga gitu, bahkan sampai biji-bijian gitu, seperti petai begitu, jengkol, itu bagian daripada lalap. Cara konsumsi biasanya dimakan mentah, ada juga yang sebenarnya dia direbus ataupun dikukus gitu, jadi nggak semuanya dia raw gitu ya, tapi dia cepat gitu memasaknya gitu. Kalau di teorinya metodenya blanch gitu, jadi hanya sebentar dikasih direndam di air yang mendidih lalu langsung cepat diangkat begitu. Ada juga yang diolah sama bumbu ya, seperti kayak kangkung ataupun itu dia digaremin gitu ada gitu, ataupun dimasak menjadi makanan lain seperti lotek ataupun gado-gado gitu, ataupun karedok gitu ya. Jadi masakan-masakan Sunda yang memang itu sebenarnya bagian daripada olahan lalap juga gitu ya. Nah, untuk sambal ini sebagai pelengkap lalap seperti saus ya. Kalau misalnya di sambal ini bahasa kita, tapi kalau di luar negeri ini sebenarnya kategorinya masuknya dalam kategori saus gitu. Jadi dia dimakan pada saat makanan itu sudah matang sebagai tambahan, seperti sambal terasi, sambal cikur ya. Kalau cikur ini pakai kencur dia biasanya. Lalu sambal tomat, sambal dadak, dan sambal goang gitu. Jadi ini beberapa jenis sambal-sambal yang dikenal di Jawa Barat begitu. Nah, bagian tanaman yang kita pakai buat lalap nih, biasanya kalau dia pakai pucuk atau daun muda itu biasanya kalau daun mentimun itu dimakan, mengkudu, kol, pepaya, lenca, serawung ini yang dimakan dari bagian pucuk-pucuknya gitu. Atau kalau bagian bunga itu seperti kecombrang, buah pepaya itu lenca, bunga serawung, ketela pohon, labu air, bunga genjer, bunga eceng ini dimakan juga sebenarnya bagian daripada lalap-lalapan. Atau bagian buah muda seperti timun, buncis, mengkudu, pepaya, jaat, jagung itu juga dimakan ya, labu itu dimakan jadi buah muda. Buah tuanya seperti petai, petai Cina itu, ataupun kecipir, lenca itu bagian buah biji-bijinya itu dimakan. Lalu kuncup batang atau umbi seperti bambu ya, itu juga dimakan ini ya, bambunya tuh bambu mudanya. Lalu kencur, kunci, lobak, wortel tuh. Lalu kulit-kulit buah ataupun kulit umbu itu dimakan itu seperti kulit pisang tanduk, kulit pisang nangka sama kulit ketela pohon ini banyak bisa dimakan sebagai lalapan juga gitu. Menarik juga ya. Nah, seperti timun nih, kita kenal timun, dia punya khasiat baik ya karena dia kandungan air banyak gitu di timun. Dia juga bisa katanya nurunin tekanan darah gitu, jadi cukup baik gitu. Dan ini sering banget lah kita pakai ya. Lalu lalap lain terong ya, terong hijau ini dimakan mentah biasanya, katanya buat kulit lebih awet muda dan nurunin berat badan. Lalu selada ini banyak juga kita sering muncul ya buat di lalap.
Lalu ini juga daun jambu mete, menarik ya. Daun jambu mete yang warnanya masih agak kemerahan gini. Ini biasanya dipakai untuk katanya dia juga punya manfaat untuk mengatasi sariawan dan sembelit gitu. Jadi kalau makan pakai daun jambu ini juga menarik. Kemangi juga kita sering ya muncul kalau masakan-masakan nih kita jajan ayam bakar gitu pasti ada kemangi gitu. Tespong juga dipakai biasanya untuk dan ternyata dia punya sifat antiseptik ya. Jadi daripada si tespong ini gitu. Jadi menarik sekali gitu karena ini. Lalu daun pepaya biasanya juga dia dimakan ada kandungan pahit-pahitnya gitu ya. Tapi ternyata dia punya manfaat untuk kembung ya. Jadi bisa mengobati kembung sampai masalah BAB juga sebenarnya bisa. Lalu kacang panjang. Kacang panjang ini menarik karena dia banyak vitamin A, vitamin B di dalam sayur di kacang panjang ini juga renyah. Jadi kadang-kadang orang enak gitu makannya tuh kriuk-kriuk gitu karena dia renyah gitu. Bisa membangkitkan selera makan gitu ya. Tomat juga ini sering muncul ya. Bisa beberapa penyakit itu sebenarnya bisa baik gitu ya dari tomat. Lalu kol ini juga mengontrol tekanan darah tinggi, mengatasi sakit kepala sama katanya mencegah kanker kalau kol asli ya, jadi masih segar. Terus labu siam ini juga dia biasanya direbus dulu nggak mentah kalau ini. Dia juga biasanya dipakai buat lotek gitu. Woh-wohan ini jarang ada di supermarket gitu. Biasanya kalau di rumah makan Sunda itu suka ada juga gitu. Lenca ya, ini juga ada sambal yang pakai lenca, biasanya dimasak pakai oncom juga bisa gitu, populer juga. Lalu ya gitu. Ini yang sering kali muncul ya di masakan-masakan Sunda. Dan budaya makan raw food ternyata tidak hanya kita temui ya di budaya Jawa Barat gitu. Jadi ternyata kalau di masakan Korea budaya makan raw food juga dilakukan. Dia biasanya makan raw food tuh bawang putih ataupun cabai hijau bersama dengan selada gitu ya, dengan saus sambalnya samchan gitu. Jadi ternyata budaya itu budaya masa lampau yang memang saat ini kita perlu kembangkan terus gitu, lifestyle yang baik sebenarnya. Jadi harapan saya dengan saya menyampaikan budaya tentang lalap gitu, kalian jadi cukup paham bahwa Indonesia pun sebenarnya punya budaya makan yang sebenarnya sehat, baik, dan tidak hanya dan harusnya bisa kita terus lestarikan supaya anak cucu kita juga bisa tetap sehat terus gitu. Oke, ini referensi yang saya pakai untuk pertemuan hari ini ya. Jadi saya ada dari buku tapi juga ada dari internet begitu. Semoga bisa diakses dan terima kasih sudah menyaksikan video-video di pertemuan kali ini. Kita ketemu nanti di kelas untuk diskusi pertanyaan-pertanyaan dan untuk minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan spice and herbs gitu ya. Jadi sampai ketemu di kelas ataupun di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.